فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا Mukasha, pembahasan kemarin tentang apa? Urut-urutan pemilihan imam. Nah, siapa yang paling utama untuk menjadi imam? Dan yang menjadi pokok dalam masalah ini hadis siapa? Hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Maka itu yang jadikan landasan utama untuk dihafal. Semua pembahasan kemarin kembali kepada hadis tersebut. Naam ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Ila akhiril hadis. Sehingga kesimpulan dari hadis ini urut-urutan pemilihan imam dari yang paling utama indak ya rijal. Yang pertama adalah yang aqra', yang paling bagus dan juga apa? Paling banyak. Jadi aqra' ini mencakup banyaknya hafalan, juga bagusnya dalam qiraah. Tapi yang menjadi kategori utama yaitu aktsar. Karena datang dalam hadis yang lain dari Amr bin Salamah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum wa liyummakum aktsarukum Qur'anan." Sehingga para ulama menafsirkan aqra kategori yang paling pertama masuk dalam kategori aqra, yaitu yang paling banyak Qur'annya. Dan tentunya paling banyak ini dia membaca dengan benar. Baik. Jadi aqra'uhum Qur'anan ay aktsaruhum, yang paling banyak dalam bacaan atau paling banyak hafalannya. Dan juga dipersyaratkan dia punya hafalan dan punya apa? Punya fikih seputar salat. Nah, tidak disyaratkan keseluruhan bab fikhiyah, tapi yang berhubungan dengan salat. Kemudian urutan kedua, nah kalau sama dari sisi Al-Qur'annya, maka yang paling faqih, yang paling tahu tentang sunnah. Yang ketiga apa? Makhtiyat. Yang lebih awal hijrahnya. Baik. Kemudian yang keempat, kalau hijrahnya juga sama, yang lebih dahulu masuk Islam. Baik. Atau apa? Dalam sebagian riwayat sebagai kategori pemilihan terakhir yang lebih tua. Nah, baik, ini semua kembali kepada hadis Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dan sedikit tambahan dari hadis Amr bin Salimah dalam riwayat Bukhari serta yang lainnya, bahwasanya makna aqra'uhum ay aktsaruhum Qur'anan, karena Rasulullah SAW dalam hadis tersebut menegaskan wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Kemudian kalau semuanya sama, bagaimana jalan keluarnya? Indah ya Wahyu. Lihat enggak matanya, enggak kelihatan dia.
Nah, kalau semuanya sudah, semua kategori itu semuanya sama. Nah, 5 kategori tadi sampai kepada umur pun sama. Lalu dipilih, cara memilihnya bagaimana? Yang kuat hafalannya kategori pertama sudah. Sudah hafalannya sama, ilmunya sama, hijrahnya sama, Islamnya sama, umurnya sama. Bagaimana cara memilihnya? Baik, qur'ah dengan diundi. Kemudian di sana ada bimbingan yang lain dan berhubungan dengan siapa yang berhak menjadi imam pada saat apa? Bertamu atau mendatangi suatu masjid yang di situ ada imam tetapnya. Nah, bagaimana bimbingan dalam masalah ini, Pak Abdul Bar? Yang paling berhak adalah imam rawatib atau tuan rumahnya. Nah, ini sunnah bahwasanya yang paling berhak adalah yang menjadi imam rawatib di situ, walaupun dari sisi keilmuan dia di bawah para tamunya, juga dari sisi Qur'annya di bawah para tamunya, kecuali satu kondisi apa? Ridwan, ketika yang datang itu adalah sultan. Kalau yang datang sultan pada suatu masjid, di masjid mana saja di bawah kekuasaannya, maka dia yang paling berhak. Baik. Kita masuk pada permasalahan yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah. Man tahrumu imamatuhu. Orang-orang yang haram keimamahannya, yaitu haram untuk menjadi imam. Atau dengan kata lain, sekarang pembahasan kita pada permasalahan kedua ini tentang siapa-siapa saja yang tidak boleh menjadi imam. Qala tahramul imamatu fil halatil atiyah. Diharamkan untuk menjadi imam pada kondisi-kondisi berikut ini. Al-ula imamatul mar'ati birrajul. Yang pertama yaitu mudahnya seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki. Maka haram bagi wanita ini menjadi imam kalau makmumnya laki-laki. Adapun wanita menjadi imam bagi sesama wanita, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana datang riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya. Namun yang dilarang di sini kalau wanita mengimami laki-laki. Apa dalilnya? Li'umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun walau amruhum ra'atan. La yufliha qaumun, tidak akan pernah suatu kaum itu beruntung, walau amruhum imra'atun. Ya. Yang mereka itu walau, yakni kaum itu walau menyerahkan perkara mereka kepada seorang wanita, dan termasuk perkara yang diserahkan kalau dalam masalah sholatnya menjadi imam ini tidak boleh. Dan juga dalam masalah kekuasaan, dalam masalah pemerintahan, hadits ini mencakup ikhwanillah keumuman lafadznya. Nah, hadits dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Dan hadits ini hendaknya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, bahwasanya kapan saja suatu kaum menyerahkan perkara mereka
kepada wanita. Ini perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah umum, berhubungan dengan kemaslahatan bersama. Baik, maka Rasulullah SAW katakan la yufliha, tidak akan pernah beruntung. Dan ini prinsip Islam yang banyak dari kaum muslimin lebih cenderung kepada prinsip-prinsip yang datang dari orang-orang kufar yang menyeru kepada persamaan laki-laki dan wanita pada semua hal, termasuk dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Nah, ini musibah yang menimpa banyak kaum muslimin dan muslimah dari sisi pemahaman. Baik, Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan para wanita dan kemuliaan yang sangat. Akan tapi mereka lebih cenderung untuk menuju kepada kehinaan dengan mengikuti jalan-jalan orang-orang kafir. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa li annal asla ta'akhuruha fi akhir as-sufuf siyanatan laha wa sitran. Dikarenakan yang menjadi asal bagi para wanita yaitu apa? Diakhirkannya wanita di akhir shaf. Sebagai apa? Bentuk penjagaan bagi wanita itu sendiri dan untuk apa? Sitr. Agar apa? Dia tertutupi, tidak dilihat. Falau qaddimat lil imamati la asbaha dzalika mukhalifan li hadzal asli syar'i. Sehingga seandainya dia dikedepankan untuk menjadi imam, maka jadilah yang demikian itu menyelisihi pokok syariat ini. Dan ini jelas ya khonifillah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menegaskan kalau shaf yang paling utama bagi para wanita yang mana? Yang paling akhir. Jadi agar mereka itu tidak apa? Tidak terlalu maju sehingga mengawali shaf dari belakang. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf para wanita itu akhirnya, dan yang paling jeleknya adalah awalnya. Karena yang paling dekat dengan para lelaki. Ini yang pertama. Dan kalau seorang laki-laki bermakmum kepada wanita, maka sholatnya tidak sah. Atsaniyah, yang kedua, imamatul muhditsi wa man alaihi najasatun. Dijadikannya imam seorang yang muhdits. Apa ini makna muhdits? Seorang yang berhadas, tidak punya wudu, atau dengan kata lain tidak di dalam keadaan taharah. Wa man alaihi najasah, dan siapa saja yang atasnya itu ada najis, yaitu pada orang itu ada najis, baik pakaiannya maupun jasadnya. Wa huwa ya'lamu dzalik, dalam keadaan dia tahu hal tersebut. Nah, ini penting kan? Untuk mengeluarkan kondisi apa? Kondisi apabila tidak tahu. Nah, jadi imamnya ini sadar kalau dia dalam kondisi berhadas. Nah, sadar dalam kondisi berhadas. Biasanya ini imam-imam yang jahil. Nah, sudah menjadi imam, sebenarnya dia kentut alhamdulillah, tapi malu ini batal untuk keluar ke belakang, sudah diteruskan saja. Jahil. Baik. Atau pada dirinya ada najis. Nah, misalnya ketika sedang mengimami, dia lihat pada pakaiannya, nah, ada bekas ompol misalnya dari anaknya, atau bekas kotoran. Ini najis, ya. Tapi kalau dia teruskan saja, maka batal salatnya. Harus dia segera membersihkan diri dari najis, atau kalau dia sadar dia berhadas, harus membatalkan salatnya.
haram dia menjadi imam dalam kondisi demikian. Nah, tapi kalau dia tidak mengetahui ikhwanillah, maka tidak haram. Tapi kalau itu tidak mengetahui najis, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia tidak mengetahui kalau berhadas, dalam artian baru sadar di akhir sholat kalau tadi dia berhadas, sadar di akhir sholat kalau tadi wudunya batal atau tidak punya wudu, maka harus mengulangi. Ini bedakan dua kondisi tadi. Adapun dari sisi hukum haramnya sama, yaitu haram seorang yang berhadas dan seorang yang padanya najis menjadi imam dalam kondisi dia tahu dia berhadas atau ada najis pada dirinya. Tapi kalau kondisi tidak tahu, maka tidak haram. Tapi apakah mengulang salat atau tidak, ini beda hukumnya. Kalau yang tidak tahu kalau ada najis pada pakaiannya, maka tidak dituntut mengulang salat. Tapi kalau dia masalah hadas, berarti tidak berwudu, tidak tahu bahwasanya ketika sholat tidak berwudu, tapi setelah selesai sholat baru sadar kalau tadi belum berwudu, maka wajib mengulang. Ini bedanya. Ya. Qala fa illam ya'lam bidzalikal ma'mumun hatta qadatis shalah fa shalatuhum shahihah. Lalu kemudian dengan makmumnya bagaimana? Apabila makmum tidak mengetahui yang demikian itu sampai selesai sholat, maka sholat mereka itu sah. Nah, sholat mereka itu sah dalam semua kondisi, baik itu muhdits ataupun man alaihi najasa. Tapi untuk imamnya, ikhwanifillah, imamnya ini perkaranya ada perincian tadi. Ya. Kalau makmum tidak tahu imamnya berhadas, tidak tahu imamnya ada najis padanya, maka sholat mereka sah. Tapi kalau imamnya, maka perinciannya tadi bagaimana perinciannya, Muhammad? Kalau imamnya tidak tahu, baru tahu setelah selesai sholat. Makmum sah ya makmum. Sekarang imamnya, sholat imamnya bagaimana? Suruh mengulang pada semua kondisi. Yang disuruh mengulang pada kondisi apa? Nah, jadi imam ikhwanifillah, kalau pada kondisi dia tidak sadar adanya najis atau kondisi tidak sadar dia berhadas dan baru sadar setelah selesai sholat, maka di sini ada dua perincian. Yang pertama, kalau sadarnya dia tadi bahwasanya dia berhadas dalam artian batal wudunya, maka wajib mengulangi sholat. Tapi kalau dia sadar dari adanya najis pada pakaiannya setelah selesai sholat, maka mengulangi tidak mengulangi. Berdasarkan hadis kisah adanya najis di sandal Rasulullah SAW, dan telah diberitahu oleh Jibril, dan Rasulullah SAW segera melepas sandalnya karena tidak mengulangi dari awal. Dan ini diingat-ingat. Adapun salatnya para makmum ini sah kalau mereka tidak tahu. Tapi kapan saja ikhwanifillah makmum tahu. Makmum tahu salat imamnya itu tidak sah. Nah, makmum tahu salat imamnya tidak sah, maka dia tidak boleh ikhwanifillah mengikuti imamnya. Kalau dia terus saja mengikuti imamnya, dia batal. Nah, maka dia wajib untuk apa? Wajib untuk memisahkan diri. Misalnya dia tahu dia di belakang imamnya persis ketika ketika sujud. Ini imamnya batal, tapi imamnya kok menang lain. Ini tidak pergi, tidak ke belakang. Ya, padahal jelas itu kentut dari dia misalnya, nggak ada keraguan kalau yang kentut itu imamnya.
maka dia memisahkan diri dari jamaah atau dia tepuk imamnya maju ke depan, dia ganti. Kemudian yang ketiga, imamatul ummi. Nah, yang diharamkan menjadi imam adalah seorang yang ummi. Maksudnya ummi yaitu yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan terkhusus dalam masalah ini wa huwa man la yuhsinul Fatihah, yaitu seseorang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Karena syarat yang menjadi rukun utama, yang menjadi rukun dalam salat dari bacaan adalah Al-Fatihah. Sehingga dipersyaratkan imam itu untuk menjadi imam minimal dia bagus Al-Fatihahnya. Bukan ummi yang dimaksud ibu, tapi ummi. Dengan ya nisbah. Fala yaqra'uha hifdzan wala tilawatan, sehingga orang ini tidak mampu untuk membaca baik dari hafalan maupun dari dari tulisan. Jadi tidak membaca hafalan, tidak juga bisa membaca dari tulisan. Ini menunjukkan seandainya dia belum hafal tapi mampu membaca tulisan Al-Fatihah, dia boleh dalam kondisi membaca. Aw yudghimu fiha min al-huruf ma la yudgham, atau dia mengidghamkan pada bacaannya dari huruf-huruf yang sebenarnya tidak boleh diidghamkan. Karena dengan adanya idgham maka huruf yang pertama hilang. Seperti misalnya idgham nun dengan ra, idgham bila gunnah, mir rabbikum, nunnya hilang tidak? Hilang. Dan ini idgham yang benar, ya kan? Ketika nun sukun bertemu dengan ra, maka diidghamkan. Sehingga bukan min rabbikum tapi langsung mir rabbikum. Nah, orang ini dia mengidghamkan huruf-huruf yang tidak boleh diidghamkan. Misalnya Alhamdulillahi rabbil alamin, misalnya dia idghamkan al dengan haknya, misalnya alhamdulillah, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini enggak boleh mengidghamkan padanya karena bukan huruf idgham. Dan contoh-contoh yang lain pokoknya dia mengidghamkan huruf-huruf yang tidak boleh diidghamkan. Aw yubaddilu fiha harfan biharfin, atau dia mengganti pada Al-Fatihah huruf dengan huruf yang lain. Nah, misalnya maliki yaumiddin dengan dal, dia ganti dengan ta, maliki yaumiddin. Baik. Aw yalhanu fiha lahnan yuhilul makna, atau dia terjatuh dalam lahan, dalam kekeliruan membaca yang merusak makna. Seperti misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baca iyyaki. Ini memang merusak makna jelas karena dhamir ka diganti dengan ki, dari mudzakkar menjadi muannats. Baik. Atau misalnya kesalahan-kesalahan lahan yang lain, biasanya dalam harokat yang sampai merubah makna. Ghairil maghdubi alaihim, atau siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, kemudian dia baca an'amtu alaihim. Nah, ini salah. Baik. Menunjukkan di sini pentingnya seseorang mempelajari Al-Fatihah dengan benar. Fahadza la tasihhu imamatuhu, maka
ya orang yang seperti ini tidak sah untuk menjadi imam. Yaitu apa tadi yang tidak sah menjadi imam ini? Apalah yang ketiga ini apa? Seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Nah, tidak bisa baca dengan hafalan maupun tidak bisa baca dengan mushaf, tulisan. Atau dia apa? Terjatuh dalam kesalahan-kesalahan ketika baca. Dengan kesalahan yang fatal, maka tidak sah menjadi imam. Pada kondisi tertentu dia bisa sah, yaitu kondisi apa? Illa bimithlihi li'ajzihi an ruknis shalah. Kecuali dia menjadi imam untuk orang yang semisal, sama-sama mu'allaf, misalnya baru-baru masuk Islam, 10 orang Nasara masuk Islam, belum pada bisa Al-Fatihah, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, karena apa? Karena sama, mereka semisal semuanya. Nah, sama-sama ummi semua, ya akhirnya boleh satu mengimami mereka walaupun kondisinya masih salah-salah dan belum bisa membaca Al-Fatihah. Ini tidak mengapa. Dan setelah itu wajib bagi mereka untuk mempelajari Al-Fatihah. Kenapa tidak sah? Li'ajzihi an ruknis shalah, karena tidak mampunya orang yang ummi ini dari apa? Memenuhi rukun salat, yaitu apa? Membaca Al-Fatihah. Ini poin yang ketiga. Kemudian yang haram juga menjadi imam disebutkan di sini, imamatul fasiqil mubtadi'. Nah, menjadi imamnya seorang fasik ahli bid'ah. Qala la tasihhu sholatu khalfahu idza kana fisquhu zahiran wa yad'u ila bid'atin mukaffiratin. Ini jelas, tidak sah salat di belakangnya apabila kefasikannya zahir dan dia menyeru kepada bid'ah yang menjadikan dia kafir. Baik. Dikaulihi ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, apakah seorang yang mukmin itu seperti seorang yang fasik? Tidak sama mereka ini. Baik, berhubungan dengan poin yang keempat ini, alhamdulillah, yang butuh kita pahami dengan baik, yaitu apa? Kondisi yang tidak diperbolehkan sama sekali, yaitu apabila ahli bid'ah itu mencapai derajat bid'ah yang mukaffirah, yang menjadikan pelakunya kafir. Bid'ah mukaffirah. Adapun sekedar fasik, seorang yang fasik, namanya fasik yaitu apa? Al-kharij an ta'atillah, seorang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pelaku maksiat. Dan termasuk fasik seorang imam yang mencukur jenggotnya, ini fasik. Termasuk fasik seorang imam yang perokok, ini fasik. Karena mereka terus-menerus melakukan apa? Keharaman. Termasuk kefasikan juga seorang yang imam yang dalam kondisi musbil, salat tapi dia musbil, menjulurkan celananya atau sarungnya di bawah mata kaki. Ini kategori fisq, kefasikan. Nah, kalau kefasikan dalam kondisi tidak mengeluarkan pelakunya dari kekufuran, maka yang rajih qanifillah sah salat di belakangnya, walaupun dia tidak pantas. Imamnya memang tidak pantas menjadi imam saja. Tapi kalau seandainya mendapati imam kondisi demikian, sah tidak salat di belakangnya. Nah, pendapat yang rajih dan yang dipilih oleh Imam Syafi'i, juga kebanyakan Malikiyah dan Imam Ahmad, serta dipilih oleh jumhurul ulama sebagaimana
tegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya pendapat jumhur yaitu sahnya salat di belakang imam yang fasik. Alasannya kenapa ikhwan fillah? Karena di sana ada kaidah. Nah, man sahhat salatuhu sahhat imamatuh illa ma khassahu dalil. Dan ini kaidah dalam menentukan sah tidak seseorang menjadi imam, ikhwan fillah. Yaitu man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu illa ma khassahu dalil. Siapa saja yang salatnya sah, maka sah menjadi imam kecuali apa? Yang dikhususkan oleh dalil. Sehingga masuk anak kecil misalnya. Anak kecil walaupun belum balik tapi dia sudah memayyiz. Ketika dia salat sendirian sah, maka sah juga menjadi imam. Demikian pula seorang yang fasik. Kalau tidak sampai derajat kekufuran, ketika dia salat sendirian sah tidak? Sah. Nah, salatnya sah. Walaupun dia berdosa dengan kefasikannya, kalau dia belum meninggalkan dosa tersebut, tapi salatnya sah. Sehingga ketika menjadi imam sah juga menjadi imam. Baik. Sekarang seorang yang belum berwudu, ketika salat sendirian sah tidak? Tidak sah. Kalau menjadi imam sah tidak? Tidak sah. Nah, sekarang kalau wanita kalau salat sendirian sah tidak? Tidak ya, Sayyid. Kalau menjadi imam bagi para lelaki, kenapa? Padahal kaidah apa? Siapa saja yang sah salatnya sah menjadi imam. Kenapa kok dia tidak boleh mengimami wanita ini, mengimami para lelaki? Karena dikhususkan oleh dalil, ya. Dan wanita ini termasuk yang masuk dalam apa? Kelanjutan kaidah illa ma khassahu dalil. Apa Umar? Malah baca apa ini? Illa ma khassahu dalil. Ini kaidah penting berhubungan dengan masalah imamah. Berarti kalau seorang yang fasik dan mubtadi' selama tidak sampai kafir maka sah menjadi imam. Adapun yang sampai derajat kafir maka tidak sah menjadi imam. Nah, tidak sah menjadi imam. Kecuali apabila apa? Apabila kekafirannya itu tersembunyi. Dalam artian kekafiran tersembunyi, dia tampangnya kiai, pakai serban, pakai jubah, tapi pelaku kesyirikan. Ini kan tidak tahu. Tidak tahu ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian datang di suatu masjid, kondisinya demikian, ternyata dia adalah dukun, pelaku kesyirikan, penyembah para wali misalnya. Ini makmumnya tetap sah. Nah, salat makmumnya sah. Sehingga tidak wajib untuk mengulangi. Seandainya setelah selesai salat baru sadar, ya, keluar kemudian ada ketemu ikhwan, antum salat di situ. Itu imamnya dukun misalnya. Imamnya suka datang ke kubur meminta-minta ke penghuni kubur atau melakukan kesyirikan. Maka wajib mengulangi atau tidak setelah selesai salat? Indahnya Hasan. Jawab. Nah, tidak wajib mengulangi. Kenapa? Karena dia tidak tahu kekafiran orang tersebut, kekafirannya tersembunyi, kemudian baru tahu setelah sholat, maka tidak wajib mengulangi. Dan ini pendapat yang dirajihkan Syekh Ibnu Utsaimin dan Imam As-Sa'di rahimahullah. Nah, diperhatikan. Baik, jangan sibuk dengan perkara yang lain. Kemudian yang kelima, al-ajiz 'anil ruku'i was-sujudi wal qiyami wal qu'ud. Seorang yang tidak mampu rukuk, tidak mampu sujud, tidak mampu berdiri, tidak pula duduk. Mampunya apa ini? Tiduran saja ini. Rukuk tidak bisa, sujud tidak bisa,
berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa. Sudah di rumah saja, tidak usah jadi imam di masjid. Nah, fala tasihhu imamatuhu liman huwa aqdaru minhu ala hadhihi al-umur. Maka tidak sah dia menjadi imam bagi orang yang lebih mampu darinya atas perkara-perkara ini. Ya kalau memang kondisinya tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, ya orang yang seperti ini untuk untuk dia sholat di rumah. Bahkan ketika didatangkan malah merepotkan yang lain. Baik. Sehingga tidak pantas untuk menjadi imam karena banyaknya rukun-rukun yang dia tidak mampu. Adapun terkhusus ikhwanifillah dengan seorang imam yang sholat dalam kondisi duduk. Kalau dia mampu duduk, maka dia masih berhak. Kalau memang dia aqra', dia seorang yang paling berilmu tentang Al-Quran, dan dia mampu untuk sholat dalam kondisi duduk, walaupun tidak mampu dalam kondisi berdiri, maka dia bisa menjadi imam. Sebagaimana Rasulullah SAW mengimami para sahabat dalam kondisi duduk. Baik di akhir-akhir hayat beliau tatkala mengalami sakit. Dan disunahkan bagi para makmum ketika imamnya duduk, mereka pun ikut duduk. Ini sunnah. Dari hadis-hadis yang datang dalam masalah ini, penggabungannya ikhwanifillah, karena Rasulullah SAW suatu ketika memerintahkan kepada para sahabat yang mereka sholat dalam kondisi berdiri pada Rasulullah SAW duduk. Ketika Rasulullah menoleh, fa'asyaru ani jelisu, mengisyaratkan untuk mereka duduk, maka fajalasu, mereka pun duduk. Dan ini sunnahnya. Kalau imamnya duduk, ya makmum duduk. Tapi seandainya imam duduk kemudian makmumnya berdiri, ini juga sah. Karena dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW juga salat dalam kondisi sakit, ketika telah menunjuk Abu Bakar, kemudian Rasulullah SAW datang dalam kondisi dipapah dan didudukkan di samping kiri Abu Bakar, sehingga Rasulullah yang menjadi imam. Rasulullah menjadi imam, tapi Abu Bakar kondisi berdiri dan para jamaah juga berdiri. Ini yang memalingkan perintah untuk duduk tidak sampai derajat wajib. Menunjukkan bahwasanya kondisi duduk itulah yang disunnahkan, tapi tidak sampai derajat wajib apabila imamnya duduk. Ini 5 kondisi ini. Ingat-ingat. Naktafi bihadza subhanakallah.